Halo teman-teman semuanya, kita lagi ada di Sentra Gerabah Kasongan. Yuk kita masuk. Bayangkan di sebuah desa yang tenang di Yogyakarta, di mana tangan-tangan terampil membentuk tanah liat menjadi karya seni yang menawan. Desa itu bernama Kasongan, ikon desa gerabah tradisional yang dikenal hingga mancanegara. Tapi, di balik setiap karya gerabah yang indah, tersembunyi jejak lain yang jarang terlihat. Sisa tanah liat yang mengering dan menumpuk, serta asap dari tungku pembakaran yang perlahan memengaruhi kualitas udara sekitar. Disinilah pertanyaan besar muncul. Bisa nggak sih industri gerabah tetap jalan tanpa meninggalkan dampak ekologis yang berat? Presentasi ini akan mengajak teman-teman menyelami isu keberlanjutan di balik gemerlap industri gerabah Kasongan. Kami akan mengaitkan temuan lapangan dengan Sustainable Development Goals poin ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, sebuah visi global yang kini menantang praktik budaya lokal agar tetap lestari tanpa merusak bumi. Industri gerabah Kasongan ternyata sudah sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals, terutama poin 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tanah liat yang digunakan bersifat ramah lingkungan dan tidak mengalami fase kadaluarsa. Ketika gagal dibentuk, tanah liat ini tidak dibuang, tetapi tetap bisa didaur ulang untuk digunakan kembali. Praktik ini menunjukkan bahwa budaya lokal seperti membuat gerabah tidak hanya melestarikan warisan tradisional, tapi juga menciptakan proses produksi yang minim limbah. Hal ini menjadi bukti bahwa pembangunan berkelanjutan dapat tumbuh dari praktik kebudayaan yang sederhana namun konsisten. Namun, tetap ada dua jenis limbah utama yang dihasilkan dari proses ini. Pertama, lembung kering, sisa tanah liat yang tidak terpakai. Kedua, polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran gerabah menggunakan tungku berbahan kayu. Asap dari pembakaran ini mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida dan bisa mengganggu kenyamanan serta kesehatan warga maupun wisatawan. Untungnya, masyarakat Kasongan sudah melakukan beberapa upaya penanganan. Limbah lembung kering didaur ulang menjadi produk gerabah dengan kualitas rendah seperti anglo atau pot sederhana, sehingga tidak terbuang percuma dan bisa menekan biaya produksi. Sementara itu, untuk mengurangi dampak polusi udara, para pengrajin tidak lagi membakar gerabah di pinggir jalan seperti dulu. Kini, pembakaran dipusatkan di lokasi yang lebih jauh dari pemukiman warga, baik di lahan sewaan maupun di pinggir sungai. Meskipun belum sepenuhnya ramah lingkungan, langkah ini dianggap cukup efektif dalam mengurangi gangguan langsung bagi masyarakat sekitar. Produksi gerabah berkelanjutan di Kasongan bisa didorong lewat pengurangan limbah padat dan emisi karbon. Limbah tanah liat dan pecahan gerabah yang tidak bisa dibentuk ulang dapat dimanfaatkan sebagai campuran beton atau paving block, menggantikan agregat seperti pasir tanpa mengurangi kekuatan beton sehingga dapat mendukung prinsip zero waste. Emisi dari tungku kayu bisa ditekan dengan beralih ke tungku gas atau tungku listrik seperti yang dikembangkan di Castellan, Spanyol pada tahun 2024 yang lebih hemat energi. Jika belum memungkinkan, pengrajin bisa memperbaiki isolasi tungku agar lebih efisien energi. Sisa tanah liat bisa didaur ulang dengan teknik reclaim clay dan glasir cair disaring agar tidak mencemari lingkungan. Seluruh upaya ini idealnya dibarengi pelatihan yang praktis dan terjangkau bagi para pengrajin agar strategi ini dapat diterapkan secara merata. Dari hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa Desa Wisata Kasongan telah menunjukkan langkah awal yang baik dalam mengelola limbah dan menjaga keberlanjutan industri gerabah. Meskipun masih ada tantangan, solusi seperti daur ulang bahan, pemindahan lokasi pembakaran, hingga inovasi teknologi dapat menjadi jalan menuju pariwisata yang lebih ramah lingkungan. Dengan menggabungkan kearifan lokal dan pendekatan keberlanjutan, Kasongan berpotensi menjadi model desa wisata yang tidak hanya kaya budaya, tapi juga peduli terhadap masa depan bumi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi ini bisa membuka perspektif kita bahwa tradisi dan keberlanjutan bisa berjalan berdampingan. Segitu aja teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa.